Baik, Ustaz. Nah, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan ganggu waktunya, Ustaz. Oh, enggak, Ustaz, apa-apa. enggak ganggu Iya. kita. Apabila ikhwan nador ke rumah akhwat, apa saja yang dibicarakan dari hamba Allah di Surabaya? Kenapa bingung ya? Ini minta bocoran, Ustaz. Ada bocoran. Gimana? Abu Fatih aja yang jawab karena sudah pernah nador. Saya aja deh. Yang tanya Ustaz. Baik. Nador, masya Allah, masya Allah. Di dalam Islam, di antara proses untuk menuju pernikahan adalah nador. Jangan sampai tidak nador. Yeah. Jangan sampai tidak nador. Ketika seseorang sahabat dia akan menikah, Nabi bertanya, kamu sudah nador? Belum. Maka Nabi katakan, fandurilah, lihat, kamu lihat. Karena di mata orang Quraisy ada sesuatu gitu ya. Artinya mesti dilihat, barangkali ada suatu hal yang menjadikan kamu nanti menyesal. Maka seandainya itu dijumpai, kamu bisa mundur kan begitu. Ya. Kalau misalnya ternyata nggak ada, lanjut. Jadi nador itu penting sekali. Jangan sampai tidak nador. Kadang-kadang ada pemahaman yang salah. Wah, kita tawakalnya kuat kepada Allah. Sudahlah, di sana yang jelas akhwat solihah. Yang jelas akhwat solihah. Terus, ya sudah, saya nggak perlu lihat orangnya. Cukup dengan walinya menikahkan saya terima. Kemudian sudah sah sebagai suami istri. Setelah itu saya ketemuan, sudah langsung sebagai suami istri. Ternyata, misalnya setelah bertemu, didapatinya ada hal atau ada sesuatu yang dia sangat tidak berkenan, sangat menyesal, ya. Makanya biar jangan sampai terjadi. Kalau nador dalam bahasa Indonesia-nya apa, Ustaz? Nador bahasa Indonesia-nya ya nador. Melihat calon gitu, Ustaz ya? Nggak tahu saya bahasa Indonesia apa. Jadi nador itu beginilah. Ya, kita perlu mendefinisikan. Kalau dengan satu kosakata apa itu ya? Nador ya nador. Seorang pemuda datang ke rumahnya akhwat untuk melihatnya, gimana fisiknya, wajahnya, kemudian mungkin dan yang lainnya ingin dilihat jalannya gitu ya. Tapi si akhwat ini mesti ditemani mahramnya, mungkin bapaknya, mungkin pamannya, mungkin kakaknya, mungkin ada yang jelas mahram, yang jelas ditemani mahramnya. Nah, di situ si ikhwan bisa melihat, si akhwat juga bisa melihat, saling melihat, bukan ikhwan toh, ya, bukan ikhwan toh. Nah, sekarang sampai kepada pertanyaan, apa saja yang dibicarakan? Ya. Banyak ya. Jadi bagi kita ya mengalir saja sih, mengalir saja, tidak kemudian kaku nanyain ini. Saya mau nanya yang pertama ini, saya mau nanya yang kedua ini. Pakai daftar pertanyaan saja. Saya siapkan sekian pertanyaan. Enggak perlu begitulah. Mengalir saja. Intinya begini, informasi apa yang perlu kita dapatkan sehingga menjadi pertimbangan kita untuk maju atau mundur. Misalnya kita menginginkan agar akhwatnya itu adalah orang yang sehat. Kita bisa bertanya misalnya, kalau suasananya sangat cair sehingga bisa bertanya langsung, ya bagus ya. Apa punya sakit apa gitu bisa. Kalau suasananya sangat cair, ya, sehingga bertanya langsung tentu poin. Tapi seandainya suasananya tidak sangat cair ya, untuk bertanya harus dengan kiasan-kiasan. Lakukan dengan kiasan-kiasan atau sesuatu yang tersirat. Misalnya, Mbak pernah safar? Oh iya pernah. Paling jauh kemana Mbak? Oh paling jauh saya ke kota ini. Oh Masya Allah jauh ya Mbak. Itu biasanya nyaman-nyaman saja atau muntah ya Mbak? Soalnya suka-suka ada orang yang safar muntah gitu. Padahal dia mau nanya tentang kesehatan tubuhnya. Tapi kemudian dengan cara tanya seperti itu. Kemudian dia, oh alhamdulillah saya nggak pernah muntah, paling nggak dapat satu kesimpulan, diajak safar kuat. Mungkin juga yang dimaksud nggak pernah muntah langsung pingsan kan, kita nggak tahu saja. Pada perjalanan lebih parah kondisinya. Jadi ditanyakan saja, karena kan harus ditanyakan sehingga datanya lengkap. Ya jangan sampai nanti salah menyimpulkan. Kemudian misalnya mau menanyakan tentang
dari keluarga yang banyak keturunannya, atau yang sedikit keturunannya. Misalnya dia menginginkan dari keluarga yang banyak keturunannya, karena paling nggak merupakan indikasi bahwasanya subur misalnya gitu ya. Subur, karena kan tujuan pernikahan itu kan untuk mendapatkan keturunan gitu. Khawatir nanti nggak dapat keturunan, berapa kakak adiknya, sekian. Kalau mama berapa keluarga, berapa kakak adik, kalau papa berapa kakak adik, dan bisa disimpulkan. Jadi mengalir saja lah, mengalir saja. Intinya apa yang ingin diketahui sebagai data untuk dipertimbangkan nantinya maju atau mundur, lanjut atau tidak lanjut. Atau misalnya mau nanya apa lagi, efisien nggak dalam mengelola keuangan? Efisien nggak dalam mengelola keuangan ya? Tanya gimana kira-kira misalnya Bupati ya? Kalau kasih uang 10.000 bisa beli apa aja? Iya, kalau misalnya kalau cair banget, Seth. Iya. Jadi ya bisa begitu Bupati ya. Intinya cair saja gitu ya, cair saja, mengalir, jangan kaku. Nanti malah kesannya kurang bagus, sehingga akhwatnya nanti mendapatkan kesimpulan kok diintegrasi ya. Betul. jadi kurang bagus jadinya. Iya. Jadi nggak mengalir saja. Mengalir saja saja. Ya baik, demikian jawaban dari Ustadz Muhammad Dasar. Mungkin sedikit tambahan Bupati ya, tambahan para penting sekali. Sebagian orang itu masih bingung dengan cara-cara ikhwan dan akhwat kita yang menikah ya, tapi diketahui tidak pernah pacaran. Kapan pacarannya? Kok kemudian menikah? Orang-orang itu kadang-kadang masih bingung. Gimana penjajakannya? Itu pada bingung. Pada bingung. Gimana penjajakannya? Kan perlu saling kenal. Gimana tidak saling kenal? Terus nanti rumah tangganya gimana? Karena bermula tidak saling kenal. Oh, mereka nggak tahu bahwasanya di dalam Islam ada konsep yang namanya nazar. Mereka nggak tahu. Jadi mereka tahunya ya pacaran itu dosa. Anaknya, putrinya dibawa boncengan, dibawa kemana? Dibawa ke bawah kolong jembatan. Di situ penjajakan, nanya-nanya apa, dan orang tuanya membiarkan. Katanya ya wajarlah proses untuk saling tahu. Oh, bukan wajar, itu dosa. Maka bagi kaum muslimin yang sudah mengetahui itu haram, jangan melakukan. Jangan sampai nikah didahului dengan pacaran. Untuk penjajakan, saling tahu, saling kenal, bisa dengan namanya nador. Demikian Bupati ya. Di nador itu apa yang boleh dilihat, Sir? Wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Kalau untuk tahu masakannya ya minta dibuatkan apa gitu maksudnya. Ya kalau barangkali si ikhwannya mensyaratkan itu ya. Suka makan lah. Iya. Kemudian bisa masak apa aja misalnya begitu ya. Ternyata dijawab ya kalau mie goreng bisa, mie rebus bisa. Oh berarti ya yang instan ini bisa. Tapi misalnya ikhwannya mengatakan tapi nanti siap ya saya ajar, soalnya saya chef. Misalnya dia siap, berarti kan siap. Belum tentu loh orang yang nggak bisa masak nanti juga nggak bisa masak terus. Belum tentu berarti ya. Iya betul. Kadang-kadang ada yang bisa ngerebus air juga gosong kadang-kadang.